Di area untuk supportnya itu ada di range 3.520 ya. Ini teman-teman sebagai support kuat juga untuk saham BNBA. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Namun sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lainnya juga, harap gabung ke grup Akademik Saham yang ada di Telegram agar mendapatkan informasi saham secara real time. Dan juga teman-teman dapat request chart saham secara gratis. Baik, kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Ya, untuk perdagangan hari ini, IHSG ditutup menguat juga teman-teman. Selama 2 hari ini berada di zona hijau. Nah, sedangkan dari market Asia bergerak mix ya, di mana investor masih dalam kondisi wait and see, di mana data inflasi Amerika Serikat juga akan dirilis pada minggu ini, serta dari kejelasan COVID-19 yang memang ada varian baru ya teman-teman. Jadi memang wajar-wajar saja untuk hari ini IHSG masih bergerak di zona naik, namun tidak terlalu signifikan. Dan secara teknikal kita lihat di sini untuk IHSG itu ditopang di sini ada MA50-nya teman-teman, dan dia tertahan di MA50 ini, menandakan ini adalah masih support yang cukup kuat juga untuk IHSG sendiri. Nah, untuk IHSG ini MA50 ada di garis 6.545 ya teman-teman, dan ini sempat tadi pagi mengalami penurunan juga, namun untuk di sesi 2 ini dibawa naik kembali dan dia ditopang di MA50-nya. Nah, kemudian untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten daripada IHSG sendiri masih berada di sini, yaitu ada di garis MA20-nya. Yang mana MA20-nya adalah di sekitar range-nya 6630 ya sampai 6640. Nah, ini adalah sebagai resisten untuk IHSG sendiri. Jadi, untuk perkembangan IHSG semoga di bulan Desember ini mengalami kenaikan juga ya teman-teman, karena memang masih adanya fenomena window dressing. Namun teman-teman sekali lagi jangan terlalu agresif dulu di pasar modal, karena memang IHSG ini cenderungnya masih wait and see untuk para investor sendiri. Baik, kita akan membahas dari saham yang pertama, yaitu ada saham Pegas. Ya, untuk hari ini Pegas ini ditutup melemah juga teman-teman sebesar 0,7%. Dan hari ini untuk closingannya ada di angka 1480. Nah, wajar untuk Pegas sendiri. Secara teknikal kita lihat di sini untuk pergerakannya seperti apa. Untuk Pegas supportnya ada di 1418 ya, atau 1420 sampai 1410. Ini adalah sebagai support untuk Pegas sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang belum mempunyai Pegas di sini, boleh strateginya yaitu buy on weakness ya, dekat-dekat dengan area support yang ada di sini. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk Pegas sendiri resistennya masih sama, ada di range-nya 1570 sampai 1580. Ini adalah resisten terdekat untuk saham Pegas sendiri. Dengan hari ini kenaikan volume yang cukup kecil juga teman-teman, tapi ini Pegas ini menjadi cukup baik juga karena memang selama beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini Pegas ini mengalami pergerakan yang cukup oke juga, ada di area sideways di sini. Namun di sini teman-teman boleh wait and see juga untuk Pegas. Bila besok mengalami pantulan di area bawah sini ya, dekat dengan area support, teman-teman boleh koleksi untuk Pegas sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Agro. Ya, untuk saham Agro hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sejalan dengan dari bank-bank digital lainnya itu menguat secara signifikan juga ya teman-teman. Di antaranya ada beberapa bank digital. Salah satunya adalah Agro. Ya, tepat sekali di sini Agro hari ini memang closingannya ada di 2110. Dan ini menjadi tren yang cukup baik karena dia memang keluar
dari area sini ya teman, ini adalah 1980, ini adalah area resistennya, dan hari ini naik yang cukup signifikan juga. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah mempunyai saham agro di sini, boleh ditahan dulu atau di hold dulu untuk mencapai resisten yang tinggi juga ya teman-teman. Nah, resistennya ada di mana atau targetnya? Untuk yang pertama, targetnya ada di 2350 ya teman-teman. Ini adalah sebagai range atau take profitnya untuk agro sendiri. Nah, dan juga teman-teman perlu waspadai juga ada di angka 2230 di area BB atas ini. Ini adalah sebagai resistennya juga, resisten pendek ya, ini di area 2230 ini sebagai resisten pendeknya. Dan bagi teman-teman yang memang belum punya strateginya, boleh menunggu buy on breakout di area 2230 ini, dan dia bisa melanjutkan kenaikan sampai di 2350. Nah, ini adalah analisis untuk agro sendiri. Manfaatkan untuk trading jangka pendek juga ya, atau trading buy untuk saham agro sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BGTG ya. Untuk BGTG hari ini mengalami kenaikan juga seperti bank-bank digital lainnya, yaitu kenaikan hari ini untuk BGTG sebesar 8,7%, dan ini menjadi sinyal yang positif juga karena 2 hari ini mengalami kenaikan, dan hari ini volumenya cukup tinggi juga dari hari sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk BGTG. Nah, ini strateginya bagaimana? Untuk support BGTG sendiri ada di 209 ya atau 210 ya, ini di area sini sampai di area 196. Ini sebagai area support untuk BGTG sendiri. Dan untuk resisten BGTG ada di mana? Resistennya ada di 228. Ini sebagai resisten awalnya. Jika memang besok breakout ya dari area 228, bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh ambil juga untuk BGTG. Dan untuk BGTG sendiri ini adalah saham yang memang volatilitasnya tinggi juga. Jadi teman-teman patut waspada juga bila memang ada taking profit dari para investornya. Dan juga di sini untuk resisten panjangnya ada di 246 ya. Ini sebagai resisten panjang untuk saham BGTG. Jadi inilah analisis untuk saham BGTG. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada BABP. Ya, BABP hari ini dia mengalami kenaikan juga sebenarnya, namun ditutup hari ini mix juga, yaitu tidak naik dan tidak turun, dan angka closingannya ada di angka 19.5 ya. Ini sebagai angka closingannya. Nah, sejalan dari saham-saham banking lainnya, saham-saham bank digital lainnya, ini juga patut dicermati juga untuk saham BABP. Nah, untuk BABP sendiri adalah untuk trading buy juga teman-teman. Dan bagaimana untuk support dari BABP sendiri? Supportnya ada di 190. Ini sebagai support dari saham BABP. Nah, jika besok mengalami rebound atau kenaikan yang memang angkanya ini ada di 206 ya, ini sebagai area buy if break ya, atau buy on breakout. Ini di area 206, teman-teman boleh cermati juga. Jika memang besok mengalami kenaikan dan dia keluar dari area 206 ini, teman-teman boleh buy on breakout ya dari area sini, dan dia bisa nyampai di mana atau resistennya ada di 226 ya. Ini sebagai resisten dari BABP sendiri. Jadi untuk BABP ini tradingnya boleh bagi teman-teman yang memang belum punya, buy on breakout ya, atau memang nunggu koreksian di area-area support ya yang ada di sini. Nah, ini adalah saham BABP. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Arto ya teman-teman. Ya, Arto hari ini kita lihat untuk secara teknikal hari ini naik juga ya sebesar 1% ya ini untuk Arto, dan ini beberapa hari ini mengalami pergerakan yang cukup mix juga, dan ditandai dengan volume-volume yang cukup tinggi juga. Adanya beberapa kali volume yang tinggi ini menandakan adanya
sedikit akumulasi untuk Arto sendiri. Dan di sini volume untuk jualannya juga 3 hari ini sudah mengalami cukup dalam juga ya teman-teman. Jadi ini boleh untuk Arto ini untuk trading buy juga boleh, ataupun untuk hold untuk beberapa jangka waktu ke depan juga ya, karena memang ini Arto sendiri dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana? Yaitu ada di garis MA60 ya. Ini 15.000, sekitar 15.100 ya. Ini sebagai area support untuk saham Arto sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 16.800 sampai 16.975. Ini di area resisten untuk saham Arto sendiri. Nah, jadi teman-teman, bila memang besok mengalami kenaikan untuk saham Arto, strateginya boleh untuk mencicil beli juga untuk saham Arto sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham banking lainnya, yaitu ada BNBA. Untuk BNBA hari ini kita lihat bagaimana pergerakannya. Untuk BNBA hari ini naik juga dengan volume cukup rendah sih dari hari kemarin. Namun di sini kenaikannya ini cukup signifikan, yaitu sebesar 9,4%. Namun bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh menunggu buy on weakness. Ada di area untuk supportnya itu ada di range 3.520 ya. Ini teman-teman sebagai support kuat juga untuk saham BNBA. Atau juga karena memang di sini hari ini sudah nembus ke area resistennya, yaitu di 3840. Ini sebagai resistennya, ini menjadi support berikutnya. Ini di area 3840 ya. Ini sebagai area support yang barunya. Namun ini sedikit di bawah ya, atau sedikit di garis ini kenaikannya teman-teman. Jadi bila teman-teman besok ingin melakukan trading buy untuk BNBA, boleh saja. Dan untuk resisten berikutnya ada di mana? Resisten berikutnya ada di area 3.950. Ini sebagai area resisten untuk saham BNBA. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin melakukan trading buy untuk BNBA, boleh-boleh saja jika memang besok masih ada kenaikan dengan volume yang cukup tinggi juga. Dan boleh di watchlist juga untuk BNBA. Baik, untuk saham lainnya yaitu ada saham BBYB. Untuk BBYB hari ini naik arah ya teman-teman. Di hari ini perdagangan sesi 2 ini cukup signifikan. Hari ini kenaikannya memang ditutup dengan angka kenaikan sebesar 25% dan angka closingannya ada di 2750. Nah, bagaimana analisis teknikal selanjutnya? Untuk pergerakannya di sini kita lihat untuk 2510 ini tadinya adalah resisten dan hari ini berhasil ditembus. Maka ini menjadi support barunya juga untuk saham BBYB sendiri. Nah, teman-teman, jika memang belum punya, ini saran saya sih jangan dikejar dulu ya untuk BBYB. Tunggu di area dekat dengan supportnya. Jika memang BBYB ini masih dibeli dengan adanya sentimen yang cukup positif juga. Namun secara teknikal ketika saya tarik garis trend line dari bawah sini, maka dia akan membentuk satu trend line dan di sini menjadi support berikutnya ya. Ini sebagai untuk resisten berikutnya ya di area 2900. Ini sebagai area resisten dari BBYB sendiri. Nah, teman-teman boleh watchlist juga untuk BBYB. Nah, strateginya gimana? Kalau memang teman-teman ingin membeli saham BBYB, sarannya tunggu buy on weakness ya di area sini, dan juga biarkan dia koreksi terlebih dahulu, karena memang saham-saham ARA ini terutama seperti BBYB ini dia kemungkinan besoknya bisa naik kembali, namun juga bisa koreksi kembali karena dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau all time high-nya ya untuk BBYB. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBYB.